Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Vintar Arya Wirangga dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang buku non-fiksi. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah jenis-jenis laporan kegiatan dari buku non-fiksi, unsur-unsur laporan kegiatan buku non-fiksi. Lalu kita akan belajar tentang pengertian dari buku ilmiah. Dan yang terakhir, menunjukkan kesan terhadap buku ilmiah. Nah, yang pertama, jenis-jenis laporan kegiatan buku non-fiksi. Ada dua, dari segi penyampaian laporannya, dan yang kedua, dari segi tata bahasanya. Nah, untuk segi penyampaian laporannya, terdapat dua, ada laporan lisan dan laporan tulisan. Di laporan lisan, ya, merupakan jenis laporan kegiatan yang bentuk penyampaiannya secara langsung, ya. Bentuk laporan ini bisa dilakukan dengan tatap muka, wawancara, telepon, dan sebagainya, ya. Lalu ada laporan tulis, laporan yang ditulis dalam bentuk tulisan, ya, dan disampaikannya dalam bentuk tulisan. Nah, laporan tulisan ini nantinya bisa kalian sampaikan dengan lisan, ya. Lalu segi tata bahasa. Laporan dengan tata bahasa populer biasanya menggunakan tata bahasa yang sederhana. Nah, bahasa populer itu tergantung dengan siapa kalian berbicara atau dengan siapa laporan tersebut ditujukan. Misalnya, kalian menunjukkan laporan itu untuk teman, ya, untuk teman sekelas. Maka dari itu, bahasa populernya adalah bahasa kalian yang sehari-hari. Tetap menggunakan bahasa baku, bahasa formal, tetapi bahasa populernya adalah bahasa yang sering kalian dengar. Seperti itu. Jadi, tergantung ditujukan untuk siapa. Lalu laporan dengan tata bahasa ilmiah. Biasanya menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Nah, kalau untuk laporan dengan bahasa ilmiah, bahasanya menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Sistematis artinya apa? Artinya adalah urut, ya. Bahasanya itu terurut atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Seperti itu. Lalu di sini ada unsur-unsur laporan kegiatan. Nah, di sini unsur-unsur laporan kegiatan itu ada 5W dan 1H. Apa? Mengapa? Siapa? Di mana? Kapan? Dan bagaimana? Nah, bisa kita lihat bersama di sini, ya. Untuk contoh-contohnya, dari apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Bisa kita lihat contohnya bersama, ya. Lalu, ada pengertian buku ilmiah. Buku ilmiah itu apa? Suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses perwujudannya melalui metode ilmiah. Nah, buku ilmiah ini adalah suatu buku yang berisi pemaparan suatu bidang ilmu pengetahuan. Nah, buku ilmiah ini, ya, ditulis berdasarkan penelitian, ya. Di sini kita bisa lihat premis, asumsi, dan hipotesis metodologi ilmiah. Nah, asumsi itu adalah pendapat, ya, pendapat dari penelitian. Lalu ada hipotesis, ya. Hipotesis itu adalah dugaan, dugaan juga dari sebuah penelitian. Nah, jadi buku ilmiah ini adalah buku yang diproses dari sebuah penelitian, ya. Lalu yang terakhir adalah menunjukkan kesan terhadap buku ilmiah. Nah, kita lihat nih, ya. Di sini ada 5 poin. Nah, dengan 5 poin ini, maka sebuah buku ilmiah dapat ditarik sebuah kesannya, ya, atau dapat kita dapat sebuah kesannya dari 5 poin ini. Yang pertama, menentukan tema, topik, dan judul buku. Nah, dari sini, dari menentukan tema, topik, dan judul buku, kalian kembangkan kerangka bukunya. Pengembangan kerangka buku. Nah, dikembangkan deh kerangka bukunya.
Lalu pengembangan bab dan subbab. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kalian menggunakan gagasan utama. Jadi tiap bab, tiap subbab, tiap paragraf kalian buat gagasan utamanya atau ide pokoknya. Lalu ada tata cara pengutipan. Nah, kalian bisa lihat tata cara pengutipannya seperti apa. Apakah kalian bentuk dalam narasi, ya? Lalu yang kelima, penulisan daftar pustaka. Nah, dari kelima ini, maka kalian bisa menentukan kesannya terhadap buku ilmiah tersebut. Kesannya seperti apa? Apakah buku tersebut layak menjadi buku ilmiah? Apa saja kelebihan-kelebihannya? Apa saja kekurangannya? Dan apa manfaatnya untuk pembaca? Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.